Jamur, dengan aroma tanah dan rasa yang unik, telah memikat manusia selama berabad-abad. Dari tradisi mencari makan zaman dulu hingga seni kuliner modern, jamur punya tempat istimewa di meja makan kita. Tapi di balik daya tarik kulinernya, ada dunia kompleks yang tersembunyi, tempat makanan lezat hidup berdampingan dengan racun mematikan. Mencari jamur liar bukanlah kegiatan untuk orang yang tidak tahu. Salah mengira jamur beracun sebagai varietas yang bisa dimakan, bisa berakibat fatal, mulai dari penyakit parah hingga kematian. Memahami perbedaan antara jamur yang bisa dimakan dan yang beracun sangat penting bagi siapapun yang bertualang ke alam liar untuk mengumpulkan harta karun jamur ini. Kunci untuk berburu jamur dengan aman terletak pada identifikasi yang akurat. Meskipun beberapa jamur yang dapat dimakan memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali, jamur lainnya sangat mirip dengan jamur beracun. Disinilah pengamatan yang cermat, yang dipandu oleh pengetahuan ahli, menjadi penting. Jamur yang bisa dimakan adalah kelezatan kuliner. Dihargai karena rasa dan teksturnya yang unik. Dari porcini yang bersahaja hingga chanterelle yang lembut, jamur-jamur ini meningkatkan hidangan dengan rasanya yang luar biasa. Di luar daya tarik kulinernya, jamur yang dapat dimakan menawarkan banyak manfaat nutrisi. Mereka rendah kalori dan lemak, sekaligus menjadi sumber protein, serat, vitamin, dan mineral yang baik. Jamur sangat kaya akan vitamin B, seperti riboflavin, niacin, dan asam pantotenat, yang memainkan peran penting dalam metabolisme energi dan fungsi sistem saraf. Tidak seperti jamur liar, jamur budidaya menawarkan alternatif yang aman dan mudah tersedia. Ditanam di lingkungan yang terkendali, jamur budidaya bebas dari risiko yang terkait dengan salah identifikasi. Dari jamur kancing biasa hingga shiitake yang eksotis, varietas budidaya ini menyediakan sumber jamur kuliner yang andal sepanjang tahun. Budidaya jamur adalah seni yang meniru proses alami pertumbuhan jamur. Petani jamur menyediakan kondisi ideal agar spesies jamur tertentu dapat tumbuh subur, dengan hati-hati mengendalikan faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan komposisi substrat. Prosesnya seringkali dimulai dengan bibit jamur, yang pada dasarnya adalah media yang diresapi dengan miselium jamur, bagian vegetatif jamur. Bibit ini kemudian dimasukkan ke dalam substrat, seperti biji-bijian atau serbuk gergaji yang disterilkan, tempat miselium mulai menjajah bahan tersebut. Saat miselium tumbuh, ia membentuk jaringan filamen putih halus, yang akhirnya memunculkan tubuh buah yang kita kenal sebagai jamur. Jamur budidaya menawarkan sumber kelezatan kuliner yang konsisten dan andal, memastikan bahwa konsumen dapat menikmati jamur favorit mereka, tanpa risiko yang terkait dengan pencarian makan di alam liar. Selain itu, budidaya jamur menyediakan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menghasilkan makanan, karena membutuhkan sedikit penggunaan lahan, dan dapat memanfaatkan produk sampingan pertanian sebagai substrat. Jamur beracun, juga dikenal sebagai jamur payung, menghasilkan racun sebagai mekanisme pertahanan terhadap konsumsi. Racun-racun ini sangat bervariasi dalam komposisi kimia, dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Beberapa racun menyebabkan gangguan pencernaan, sementara yang lain dapat merusak organ vital seperti hati atau ginjal. Mengidentifikasi jamur beracun bisa jadi menantang karena mereka seringkali memiliki karakteristik fisik yang sama dengan spesies yang dapat dimakan. Misalnya, jamur death cap, yang bertanggung jawab atas sebagian besar keracunan jamur yang fatal, dapat disalahartikan sebagai varietas yang dapat dimakan seperti jamur jerami. Death cap mengandung amatoksin, racun kuat yang menyebabkan kerusakan hati yang parah. Gejala keracunan amatoksin biasanya muncul 6 hingga 24 jam setelah konsumsi, dan termasuk muntah, diare, dan sakit perut, diikuti dengan periode perbaikan yang menipu. Namun, pemulihan yang tampak ini menyesatkan, karena racun terus merusak hati, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan organ dan kematian jika tidak diobati. Kesulitan dalam mengidentifikasi jamur beracun dan konsekuensi yang berpotensi mengancam jiwa dari mengonsumsinya menggarisbawahi pentingnya mencari panduan ahli sebelum mengonsumsi jamur liar apapun.